Perkenalkan, nama saya Thalia Margareta dengan NIM 2018-112039, perwakilan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 kelas 6B. Jadi di sini saya ingin membuat video pembelajaran dengan penerapan RPP dari saya untuk kelas 10 di jenjang SMK dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Yani Puspita MPD. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika semuanya hadir pada hari ini. Seperti yang sudah kita tahu bahwa kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita harus belajar di rumah secara daring. Tetapi Ibu harap kalian tetap semangat untuk menempuh ilmu. Jadi langsung saja kita, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran sebelum Ibu memulai materinya pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, itu diharapkan peserta didik dapat memahami materi mengenai teks laporan hasil observasi. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menyusun kembali teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan memperhatikan isi, struktur, dan ciri kebahasaan, serta peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks laporan hasil observasi yang telah Ibu susun. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran teks deskripsi yang pernah kalian pelajari di bangku sekolah 3 SMP? Ya, jadi benar sekali ya, teks deskripsi ini hampir mirip dengan teks laporan hasil observasi yang akan Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Jadi kita langsung saja, apa sih Bu teks hasil laporan observasi ini atau teks laporan hasil observasi ini? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau yang diteliti. Sederhananya, Ibu bisa katakan teks ini adalah laporan karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang sedang kita amati. Tujuannya apa sih Bu? Tujuannya itu ada 5 anak-anak. Jadi yang pertama itu dapat mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Yang kedua, dapat mengemukakan atau menemukan terkait atau metode baru. Yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Dan yang terakhir, yang kelima, itu dapat menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi, ciri-ciri teks hasil laporan observasi ini ada 5. Yang pertama, seluruh informasi bersifat objektif. Yang kedua, data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, pengamatan dan juga hasil pengamatannya disusun secara sistematis. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah peninjauan yang dilakukan secara cermat dan teliti. Dan untuk struktur teks laporan hasil observasi, pada dasarnya teks laporan hasil observasi ini memiliki struktur yang serupa dengan laporan ilmiah pada umumnya, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi, di bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang mengapa kita memilih topik tersebut sebagai observasi, disertai dengan tujuan dan langkah-langkah. Untuk bagian isi atau pembahasan ini berisikan pokok-pokok pembahasan dari observasi yang dilakukan, seperti menjelaskan sejarahnya, kegunaannya, fungsinya, dan hal-hal yang terkait diiringi dengan faktanya. Dan terakhir ada kesimpulan yang berisikan hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi, seperti apa yang ditemukan, dan tidak boleh ada unsur opininya. Baiklah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh dari teks laporan hasil observasi tentang sampah. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang topiknya itu adalah sampah. Baiklah, di sini Ibu juga sudah membuatkan kalian sebuah PPT yang akan menjelaskan atau memaparkan mengenai teks hasil laporan atau teks laporan hasil observasi ini secara detail. Seperti contoh tadi, Ibu akan membedah mengenai bagian mana yang mengenai pendahuluan, bagian mana yang mengenai isi, dan bagian yang mana
merupakan kesimpulan. Langsung saja kita lihat PPT berikut ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja lihat PPT-nya. Ibu udah menyiapkan contoh dari teks laporan hasil observasi mengenai sampah organik. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa nih menyusun bagian-bagian mana yang merupakan struktur teks dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu di bagian mana yang merupakan pendahuluan, di bagian yang mana merupakan isi atau pembahasan, dan yang dimana yang merupakan bagian kesimpulan. Jika kalian masih bingung, akan Ibu jelaskan secara lebih rinci. Jadi kalian simak saja dan lihat PPT pada berikut ini. Baiklah anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Tadi kan udah Ibu kasih nih teks mengenai hasil laporan observasi tentang sampah organik. Bisakah kalian mengetahui susunannya, yaitu di bagian mana atau paragraf manakah yang merupakan pendahuluan, isi, dan kesimpulan? Jadi sekarang kalian ambil orang-orang kalian atau di buku latihan kalian bisa tulis yang menurut kalian paragraf mana yang merupakan pendahuluan, paragraf mana yang merupakan isi, dan paragraf yang mana merupakan kesimpulan. Ibu akan beri waktu. Baiklah, langsung saja bisa kalian lihat di sini. Pertama itu ada pendahuluan. Jadi benar ya, pendahuluan ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu paragraf yang menyatakan atau menjelaskan mengenai pengertian sampah. Bisa kalian lihat. Mengapa sih Ibu itu termasuk ke dalam pendahuluan? Jawabannya karena kalimat tersebut berisikan penjelasan atau latar belakang dari topik yang akan kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke isi dan pembahasan. Jadi paragraf yang termasuk isi dan pembahasan itu adalah paragraf selanjutnya, yaitu mulai dari paragraf menjelaskan contoh sampah organik serta sampah padat dan sampah alam. Jadi ini merupakan isi atau pembahasan. Mengapa disebut isi atau pembahasan? Jadi jawabannya karena berisikan pokok-pokok pembahasan dari observasi yang kita lakukan. Contohnya itu seperti menjelaskan fungsi, menjelaskan manfaat, beserta menjelaskan contoh-contoh dari topik yang kita observasi. Selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Jadi benar ya anak-anak, kesimpulannya itu terdapat pada paragraf terakhir yang mengatakan bahwa sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Mengapa dapat dikatakan sebagai kesimpulan? Jadi jawabannya anak-anak karena berisikan hal-hal yang mewakili unsur-unsur yang penting seperti pembicaraan atau hasil dari pembicaraan serta pokok kalimat yang penting. Baiklah, apakah anak-anak sudah paham sekarang? Sudah pada mengerti? Atau masih bingung? Baiklah, Ibu akan langsung saja memberikan latihan untuk melihat apakah kalian memang sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu lakukan atau tidak. Dan sekaligus supaya kita tidak bingung lagi, supaya anak-anak juga tidak bingung untuk menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi ini. Jadi Ibu akan memberikan latihan. Langsung saja kita ke latihannya. Bisa dilihat di layar kaca kalian. Di sini latihannya. Jadi terdapat teks hasil atau teks laporan hasil observasi mengenai lingkungan rumah. Bisa kalian lihat ya anak-anak di sini untuk latihan kita. Nah, apakah kalian sudah dapat nih, sudah melihat, sudah memperkirakan bagian mana atau susunan-susunan yang mana yang merupakan struktur teks laporan hasil observasi yang Ibu sudah ajarkan sebelumnya tadi? Bagian mana yang merupakan pendahuluan, bagian mana yang merupakan isi atau pembahasan, dan bagian mana yang merupakan kesimpulan. Bisa kalian lihat dulu lagi dan ore-ore lagi di kertas kalian atau di buku latihan kalian ya anak-anak. Baiklah, sudah. Jika sudah, kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, jadi bisa kita lihat ya anak-anak di sini pembahasannya. Untuk paragraf pertama itu merupakan isi atau pembahasan. Paragraf yang di tengah atau yang kedua itu merupakan pendahuluan, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Selanjutnya, jika kalian melihat dengan teliti, teks yang Ibu berikan tadi, yaitu teks hasil laporan observasi, itu terdapat sedikit kesalahan ejaan di dalam kalimatnya. Jadi kalian bisa lihat dengan teliti lagi ya anak-anak kesalahan ejaannya. Di sini Ibu sudah memberikan
seperti Ibu berikan tulisan yang bercetak tebal berwarna hitam itu, di mana bagian-bagian atau kesalahan-kesalahan ejaan yang terdapat di dalam teks tersebut bisa kalian lihat di sini anak-anak ya. Ya, jadi pada teks laporan hasil observasi ini memiliki kesalahan ejaan di dalam kalimatnya ya anak-anak. Jadi bisa kalian lihat, yang pertama itu ada pada kata sangat amat yang merupakan pemborosan kata. Seharusnya cukup dengan kata sangat, karena kata sangat itu sendiri sudah cukup untuk mewakili kalimat yang akan digunakan oleh atau pada teks tersebut. Bisa kalian lihat penjelasannya lebih ringkas di sini. Yang kedua pada kata para warga-warganya, sama seperti sangat amat tadi, kata para warga-warganya ini yaitu pada kata para itu sudah cukup mewakili dengan banyaknya warga-warga yang dimaksudkan di dalam kalimat tersebut. Jadi tidak perlu lagi menggunakan warga-warganya, cukup para warganya saja. Yang ketiga adalah pada kata seperti warga-warganya tadi, halaman-halaman, dan masing-masing. Seperti yang anak-anak sudah lihat atau yang sudah Ibu contohkan tadi di teksnya, itu kata halaman-halaman, warga-warga, dan masing-masing itu tidak memiliki kata hubung, tapi dia mempersingkat kalimat dengan memberikan kata dua di setiap katanya, seperti masing dua, halaman dua, dan warga dua. Yang menurut Ibu itu merupakan kesalahan di dalam ejaan bahasa Indonesia. Seharusnya kata yang benar itu menggunakan kata hubung ya berupa strip di tengah-tengahnya. Jadi kalimat yang benarnya itu adalah halaman-halaman, warga-warga, dan masing-masing. Jadi sehingga setelah diperbaiki akan menjadi seperti ini. Teks laporan hasil observasi yang sempurnanya akan menjadi seperti ini ya anak-anak. Setelah kita perbaiki bagian strukturnya dan kesalahan ejaan di dalam kalimatnya akan menjadi seperti ini. Bisa kalian lihat di sini di PPT Ibu. Baiklah. Jadi apakah kalian sudah paham mengenai penjabaran dari PPT sebelumnya? Jika sudah, Ibu akan memberikan tugas individu pada kalian. Jadi silakan lihat teks laporan hasil observasi berikut ini, yaitu suku Asmat Papua dan kebudayaannya. Silakan analisis atau diidentifikasi isi, struktur, dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Lalu carilah kesalahan ejaan di dalam teks tersebut disertai dengan buktinya. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dalam teks hasil laporan observasi tersebut. Jika kalian sudah analisis dan juga identifikasi mengenai struktur teks laporan hasil observasi serta sudah menganalisis kesalahan ejaannya, kalian dapat mempresentasikan ulang ke depan mengenai revisi atau jawaban atau tanggapan yang kalian tulis mengenai teks hasil laporan dari suku Asmat Papua dan kebudayaannya tersebut. Jadi bagaimana? Apakah susunan struktur teks kalian udah pada benar? Jika susunan struktur teks kalian udah sama seperti yang Ibu contohkan tadi, berarti jawabannya sudah benar dan kalian sudah memahami mengenai teks laporan hasil observasi ini. Artinya sudah pada paham, jadi langsung saja Ibu memberikan pertanyaan untuk mengasah atau melihat apakah kalian masih mengingat mengenai pelajaran yang sudah Ibu ajarkan beberapa menit yang lalu. Jadi apakah masih ada yang ingat teks apakah yang mirip dengan teks hasil atau teks laporan hasil observasi ini? Ya, jadi benar sekali ya anak-anak. Teks deskripsi itu hampir mirip dengan teks laporan hasil observasi karena kedua teks ini sama-sama penjabaran umum mengenai suatu objek yang diteliti atau yang diamati. Langsung saja Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi teks laporan hasil observasi ini merupakan penjabaran umum seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu mengenai objek yang diamati atau yang kita teliti yang bertujuan mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Teks ini juga bercirikan seluruh informasinya itu bersifat objektif dan data yang digunakan merupakan fakta dan benar adanya, serta memiliki struktur teks yang serupa dengan laporan ilmiah seperti pendahuluan, isi atau pembahasan, dan kesimpulan. Jadi bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini?
Ibu harap kalian sudah dapat memahami dan mengerti mengenai teks laporan hasil observasi yang telah Ibu ajarkan sebelumnya. Dan untuk siswa-siswa yang aktif dalam mengikuti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, Ibu akan memberi apresiasi berupa penambahan nilai. Dan Ibu harap kalian juga tetap semangat belajar walaupun kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar secara online, yaitu selalu berada di rumah. Tapi Ibu selalu mengingatkan dan memberikan kalian semangat untuk belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertemu, bertatap muka kembali. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan atau Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.